Mensos cairkan bansos total senilai 10 triliun rupiah, penerima 16,5 juta keluarga. Nah, untuk berita selengkapnya seperti apa, kita langsung saja lihat di detiknews.com, yaitu berita surat kabar online yang sudah terkenal. Kita akan baca apa menurut Menteri Sosial. Kementerian Sosial Kemensos menyalurkan bantuan sosial bansos triwulan kedua kepada 16,5 juta penerima hari ini. Penyaluran bantuan itu menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan. Insya Allah per hari ini ada sekitar 16,5 juta KPM keluarga penerima manfaat untuk program Keluarga Harapan dan Bansos atau bantuan pangan non tunai yang disalurkan lewat Bank Himbara dan juga lewat PT Pos Indonesia, kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu 28 Mei 2025. Sudah langsung disalurkan sebanyak 16,5 juta itu. Nah, setelah itu nilainya kira-kira sekitar 10 triliun rupiah lanjutnya. Gus Ipul menyebut penyaluran bansos kali ini tidak menggunakan data terbaru kesejahteraan sosial DTKS lagi, melainkan akan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, di mana data ini telah dikelola dengan baik oleh BPS. Lalu dilakukan koordinasi, pertemuan, dan terakhir kemarin kita koordinasi dan meminta validasi dari BPKP, jelas dia. Gus Ipul memastikan pemutakhiran data tak akan berhenti, namun akan terus membuka pemutakhiran melalui jalur formal dan jalur partisipasi. Dengan begitu, kalau rutin kita lakukan pemutakhiran dan partisipasi masyarakat luas terlibat dalam kegiatan pemutakhiran ini, insya Allah data ini akan semakin akurat ke depan. Data ini akan semakin baik dan juga akan memastikan bahwa program-program bansos akan tepat atau lebih tepat sasaran, imbuh dia. Gus Ipul menuturkan ada sebanyak 20 juta lebih penerima manfaat yang ditargetkan Kemensos. Namun 4 juta penerima lainnya masih dalam proses verifikasi. Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima. Nanti akan disalurkan secara keseluruhan secara bertahap, terangnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan data penerima manfaat dalam DT merupakan integrasi dari sejumlah pusat data yang ada. Di antaranya dari DTKS, kemudian registrasi sosial ekonomi Roksosek, dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Pada beberapa bulan yang lalu, per 3 Februari kami berhasil mengintegrasikan beberapa sumber data, terutama dari DTKS, Reksosek, dan P3KE per 3 Februari itu terintegrasi, tutur Amalia. Pemutakhiran data, ungkap Amalia, dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari ground check hingga survei lapangan yang di BPS. Setelah kami melakukan berbagai updating melalui ground check, hasil-hasil survei BPS plus data administrasi, kami melakukan konsiliasi dengan Dukcapil. Dan tentunya hasil rekonsiliasi ini jadi kita harus betul-betul mengidentifikasikan nik individu yang pas, sehingga ini akan meminimalisir dari ketidaktepatan pensasaran bansos, imbuh Amalia. Nah, jadi itulah teman-teman ya berita dari detiknews.com ya, yaitu Mensos cairkan bansos total senilai 10 triliun rupiah, penerima 16,5 juta keluarga. Jadi mudah-mudahan per hari ini sudah ada yang masuk bantuannya ya ke saldo para KPM yang sudah ditunggu-tunggu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.